Ada hal-hal yang tak pernah selesai di keramaian dan hanya bisa dipahami saat kita cukup berani untuk pergi sendiri. Perjalanan ini tidak tentang jarak, tidak juga tentang tujuan. Ini tentang seseorang yang akhirnya berani duduk diam dan mendengarkan dirinya sendiri. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Hai teman-teman semua, ketemu lagi di perjalanan solo camping bareng saya Erwin Yalova. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Setelah kemarin kita sempat camping bareng keluarga, kali ini saya balik lagi ke momen yang lebih sepi, lebih personal, solo camping. Dan jujur aja perjalanan kali ini tuh cukup mendadak. Nggak ada rencana panjang, nggak ada persiapan ribet. Tadi saya itu berangkat dari rumah sekitar jam 14.45. Iya, udah sore banget ya. Ya, seperti itulah. Kadang keinginan buat pergi tuh datang tiba-tiba. Dan kali ini saya mutusin untuk langsung jalan aja. Untungnya tempat yang saya tuju sekarang ini cukup dekat lah ya. Sekitar 60 km dari rumah. Dengan waktu tempuh kurang lebih ya sekitar 2 jam. Jadi buat teman-teman yang kadang ngerasa camping tuh harus direncanain jauh-jauh hari. Sebenarnya nggak selalu ya. Kadang yang kita butuhin cuma niat kecil dan keberanian buat berangkat. Ingat itu teman-teman. Dan tadi kita baru aja melewatin perempatan Warung Jambu Bogor ya. Biasanya kita kalau dari perempatan Warung Jambu itu ke kanan, kita sekarang adalah ke kiri arahnya ke Sentul. Perjalanan kali ini tentu hal baru buat saya. Di perempatan ini kalau belok ke kiri itu arah jalan alternatif GOR. Tapi saya bakal ambil ke kanan ini ya, masuk ke jalur alternatif Sentul. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Karena ini adalah pertama kalinya saya main ke daerah sini, jadi sepanjang perjalanan ini saya benar-benar ngandelin arahan dari Google Map. Dan mungkin teman-teman juga bakal sadar, hampir nggak ada bagian jalan yang saya skip ya. Karena tujuan saya sederhana, saya ingin berbagi ketidaktahuan ini. Biar perjalanan ini nggak cuma saya yang ngerasain, tapi teman-teman juga bisa ikutan virtual bersama saya. Dan akhirnya sampai bareng-bareng. Itu tujuan saya. Ibaratnya ini bukan cuma perjalanan saya, tapi juga perjalanan kita bareng-bareng secara virtual. Nah, dari Google Maps sendiri, sebenarnya ada 2 akses yang ditunjukkan buat ke lokasi ini. Dan jujur ya, tadi saya sempat ambil jalur yang satunya. Soalnya kelihatannya lebih deket. Tapi pas sampai di gerbang kawasan Sentul, ternyata ada tulisan dilarang masuk kecuali penghuni. Ya, namanya juga perjalanan pertama. Kadang kita harus salah jalan dulu baru tahu mana arah yang sebenarnya. Kita mampir dulu beli makanan buat makan malam. Nah, sambal geprek. Oke. Paha atas, paha bawah. Nasinya satu. Dipisah aja sambelnya.
Bisa kan? Bisa. Jadi berapa? Jadi 29.000. Di top. Kayaknya di daerah sini banyak kayak ini ya. Ayam ini. Tadi ketemu ada 2 juga tuh di sana. Kita Oke. Udah nggak jauh ya teman-teman. Jadi tinggal 7,7 kilo. Ya 7,7 lumayan sih ya. Sekarang kita nikmati bareng-bareng ya perjalanan di jalur ini. Karena di titik ini saya itu mulai merasa perjalanan ini menyenangkan banget. Di kanan kiri jalan dipenuhi dengan pepohonan yang bikin suasana jadi adem. Anginnya juga saya nggak nyangka di Sentul itu bakal sesejuk ini. Dan entah kenapa rasanya juga pikiran juga ikut lebih tenang ya. Yang jelas jalanannya juga enak banget, nggak ada tanjakan ekstrim dan juga sudah full aspal halus. Jadi nyaman banget buat dilaluin. Mau pakai motor, mobil, semuanya terasa aman dan santai pastinya. Sampai di sini udaranya dingin banget ya teman-teman. Nggak nyangka di daerah Sentul ternyata sedingin ini. Asli ini dingin banget. Karena lagi mendung kali ya, jadi dingin. Villa Bukit Hambalang. Kalau ngeliat di Google Map, di Villa Bukit Hambalang itu banyak tempat campingnya. Jadi semacam tempat campingnya anak sekolah biasanya.
masuknya. Garden Camp Hambalang. Sia. Langsung aja masuk sini. Aksesnya seperti ini. Jadi hanya bisa muat menggunakan sepeda motor saja ya. Kalau mobil udah pasti berada di luar dan harus jalan kaki ke sini. Ini adalah malam Selasa. Jadi dipastikan sepi ya. Nggak tahu nih bakal ada temen atau enggak gitu. Kalaupun nggak ada temen nggak apa-apa gitu. Saya hari ini benar-benar kepingin sendirian, kepingin yang sepi. Ini sampai di sini jam 16.35 nih teman-teman. Ini pohon singkong, area kebun singkong. Dan di sini kirain saya nggak bakalan dingin ya. Ternyata ini sepanjang jalan tadi tuh udah dingin. Lumayan. Ini dia. Oh, ternyata rame. Entah ya, ini rame pengunjung camping bukan. Misi A semuanya. Yang WA-an sama saya siapa ya? Oh itu tuh, lihat kayaknya gondrong-gondrong gitu ininya, foto profilnya. Ya tadi WA-an belum kenalan. Siapa namanya? Saya Arvin Om. Hah? Arvin. Arpin. Ya, pakai P, orang Sunda. Boleh diisi dulu buat buku tamunya. Apa nih? Wis, kaget. Nggak boleh, Pak. Untuk tiketnya 35.000, udah include parkir motor. Ya. 15.000. Oh iya, makasih. Ya. Di sini ada yang ini kan jaga. Jaga 24 jam kita Om. Oh, Di sini. sip. Aman. Sama anak-anak juga. Nah, iya. Yang penting itu. Iya, aman kok. Oke. Kalau camping di sini harga cuman satu harga atau ada? Ya, satu harga aja. Tapi kalau misal sewa alat atau bawa tenda sendiri bisa. Nah, kalau sewa alat di sini juga bisa. Misal nih datang berdua mau sewa tenda gitu. Kalau sewa Paling tenda murah berapa? itu di harga paket 2 orang 290. 290. Include-nya HTM buat 2 orang, dapat tendanya kita sama tenda kapasitas 4 aja yang nyediainnya. Oh, Yang tipenya LW Kompas. Oke, pakai kompas ya. Ya, betul. Oke. Nanti dapatnya matras 2, sleeping bag-nya 2, terus dapat nesting, kompor, gas sama lampu tenda. Jadi itu paketan, udah dapat semua. 290. Ya, betul. Oke, sip. Nah, Kita akan camping yang deket area pohon ya, biar tidak terlalu panas. Tadi nyampe di sini jam 16.40-an ya. Nah, sekarang saya berada di depan sini. Tadi sudah survei sampai ke bawah sana. Ternyata tadinya mau yang benar-benar sepi. Cuman melihat tempatnya, spot utama yang menghadap ke city light-nya, ya pokoknya the best view-nya di sini berada di atas sini ya, dekat dengan pintu gerbangnya. Oke, kita langsung aja ke sana ya. Nah, di belakang saya tuh tempat registrasinya.
Seperti biasa, ritual pertama yang gak pernah berubah adalah mendirikan tenda. Entah kenapa di setiap perjalanan, momen pasang tenda itu selalu terasa beda. Bukan cuma soal nancapin pasak atau narik tali biar kencang. Ada rasa kayak lagi ngebangun tempat ulang di tempat yang sebelumnya terasa asing. Perlahan, satu persatu mulai berdiri. Dari yang tadinya cuma hamparan tanah kosong, sekarang akan jadi ruang kecil yang bakal saya tempatin malam ini. Gak harus sempurna, gak harus rapih banget, yang penting cukup buat berteduh, buat istirahat, dan buat sekedar diam sejenak dari dunia luar. Momen seperti ini, saya selalu ngerasa ternyata untuk merasa punya tempat, kita gak butuh sesuatu yang besar. Terkadang cukup tenda kecil di tengah suasana yang tenang dan hati yang pelan-pelan juga ikut menetap di situ. Oke teman-teman, sekarang di sini jam 6:30. Saya baru selesai sholat maghrib tadi ya di musolanya di tempat deket penjaganya. Jadi malam ini sepertinya akan awet hujannya. Hujannya nggak deras, cuman rintik aja, gerimis. Kalau saya bilang gerimis romantis. Nah dari tadi saya belum melakukan aktivitas untuk nyalain kompor apa gitu ya. Kita akan bikin kopi dulu lah. Dari tadi baru minum air putih aja, tapi belum ngopi. Pokoknya sekarang saya mau makan, mau ngopi di dalam tenda aja kayak gini. Sambil menikmatin di depan saya itu, di depan tenda ini bener-bener pemandangannya wow banget, city light. Andai kondisinya cerah akan lebih keren lagi ya. Nah, saya juga di sini sendirian ya teman-teman, nggak ada campers lain. Jadi malam ini sendirian, menikmatin benar-benar akan sangat spesial. Kucingnya saya kasih ayam. Doyan banget ya. Biar ada temen. Di lokasi itu ada hewan kucing ataupun anjing gitu. Jadi kalau malamnya tuh harus siap ya. Di pinggiran tenda kadang butak gitu. Ada suara. Ini di sini ada kucing. Berarti nanti malam bakalan biasanya nyusup ke tenda-tenda gitu. Bikin kaget kalau kita lagi tidur.
waktunya makan. Nah, makan saya pakai ayam, namanya apa ya, di top chicken dan burger. Nah, kita cobain dulu ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal bawang yang disiram pakai minyak panas. Saya beli ayamnya 2, ayam 2, nasi 1, sama sambal geprek 1. Harganya 29.000 tadi. Nah, sekarang saya di dalam tenda ini, saya matikan lampunya. Jadi saya di sini benar-benar menikmatin banget suasananya, karena kebetulan juga hujan rintik seperti ini dan city light-nya masih kelihatan memukau, bagus banget. Jadi seperti ini nih teman-teman. Saya matikan ininya ya semuanya. Oke, lampunya saya matikan. Seperti ini teman-teman, di dalam tenda dengan kondisi lampu tendanya saya matikan. Jadi melihat ke luar ini terang benderang. Jadi istirahat dengan kondisi hujan seperti ini sendirian, wow, enak banget, asli sahdu banget. Nah, ketemu lagi besok pagi. Besok pagi kita akan seperti biasa keliling ya untuk virtual tour. Ya sedikit lah, karena tempatnya nggak terlalu luas juga, jadi pastinya virtual tournya juga nggak banyak-banyak amat. Oke, sampai jumpa lagi besok pagi. Dadah. Kebangun di jam 9:30 seperti ini. Beser tadi karena sempat dingin dan ngabisin kopi segelas langsung jadi beser. Nah, pemandangannya seperti ini teman-teman tuh di belakangnya. Pemandangan city light-nya cakep banget di sini. Kalau teman-teman kepingin camping di tempat yang nggak jauh dari Jakarta, pakai motor ya, saya dari Bintaro itu 2 jam ke sini. 2 jam aja itu sudah termasuk mampir-mampir. Seperti itu teman-teman. Keren banget ya. Ini tenda saya dan saya sendirian. Di bawah sana juga pokoknya nggak ada penerangan. Ada penerangan itu ada di depan saya aja. Nah, itu depan saya itu adalah tempat yang jaga. Di sini ternyata yang jaga tuh ramai teman-teman, banyak anak muda yang memang pada nongkrong di sini. Jadi kita camping di sini sendiri gitu, berasa ada teman. Oke, saya sepertinya kepengen makan lagi tapi sudah malam gitu. Udah coba lagi, mencoba untuk tidur lagi. Oke. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Sekarang sudah di jam 5.10. Ini belum sholat subuh ya. Saya langsung pakai topi karena rambutnya kayak singa. Udah gitu nggak bawa sisir. Jadi pakai topi aja lah, biar nggak begitu kelihatan kayak singa. Nah, teman-teman, saya mau nunjukin bahwa kalau pagi-pagi nih pas keluar tenda itu pemandangan city light-nya masih keren banget. Nih teman-teman, nah itu pemandangan pagi keren banget. Oke, kita
kita mau langsung sholat dulu ya. Tuh. Ini seperti ini pemandangannya di jam 5:10. Oke, kita langsung aja kita sholat. Nah, sholatnya di sana nih teman-teman. Ini tendanya, dan di yang ada lampu-lampu itu musolanya di sana. Wow, asik banget pemandangan city light-nya. Tidur juga nyenyak banget karena suhunya nggak terlalu dingin. Jadi cuman 22 derajat tadi tuh pas bangun jam berapa ya? Jam 3 itu suhunya 22 derajat. Jadi nggak terlalu dingin, nyaman banget buat tidur. Tapi ini walaupun 22 dingin banget nih. Kayaknya oh iya, biasanya ada beda suhu ya kalau di dalam tenda sama di luar. Biasanya kalau di luar itu beda antara 1 sampai 2 derajat. Ya bisa jadi sekitar 20 derajat ini ya. Ini di luar dingin. Pagi ini saya nggak bawa bahan makanan yang ribet. Cuma ada mie rebus sama telur aja. Sederhana banget ya. Tapi ini bukan contoh yang baik sih. Jangan sering-sering ditiru. Karena mau gimana pun, mie instan kalau keseringan juga nggak bagus ya untuk tubuh kita. Tapi ya kadang di perjalanan kayak gini yang penting itu bukan soal mewahnya makanan ya, tapi momen yang kita rasain. Seperti pagi ini kegiatannya simple aja. Duduk santai, ngopi, sesekali melamun. Dan pelan-pelan saya mulai siapin sarapan sambil temani suasana pagi di sini yang jujur aja indah banget. Bahkan saya nggak nyangka di daerah Sentul ada tempat setenang dan seindah ini. Sempat ada kabut tipis banget. Udara ya masih dingin dan suasana juga sepi banget ya di sini sendirian. Rasanya cukup buat bikin pagi ini terasa lebih hidup dari biasanya. Tadi pagi jam 6 sudah sarapan pop mie ya. Sekarang di jam 8. Nah, jam 8 kondisinya masih kayak gini karena mendung. Sarapannya mie lagi. Sebetulnya nggak sehat banget ya, mie terus. Tapi saya bawanya ini aja karena kemarin memang antara jadi camping atau enggak gitu, jadi sebetulnya nggak terlalu niat. Niatnya apa, pas kepikiran buat camping itu memang bener-bener lagi suntuk, kepengen banget yang namanya menyendiri dulu di
suatu tempat, ya jadilah camping seperti ini. Setelah menikmatin pagi yang cukup tenang di sini, rasanya sayang juga kalau tempat ini cuma saya yang menikmatin sendiri. Jadi di bagian ini saya mau ajak teman-teman semua buat lihat lebih dekat seperti apa sih di suasana di sini. Buat teman-teman yang mungkin lagi cari tempat camping yang dekat, nggak ribet aksesnya, dan tetap punya suasana yang enak buat lari sebentar dari rutinitas, mungkin tempat ini bisa jadi salah satu pilihan. Nanti saya tunjukin mulai dari area campingnya, fasilitas yang tersedia, sampai spot-spot yang menurut saya paling enak buat dinikmatin suasananya. Siapa tahu suatu hari nanti teman-teman nggak cuma nonton di layar, tapi benar-benar datang dan ngerasain sendiri di tempat ini. Di hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Saya berada di Garden Camp Hambalang. Nah, ini berada tepat di samping pos registrasinya. Oke, kita akan mulai virtual tour bareng-bareng. Kita akan keliling ke semua tempat ini. Karena tempatnya nggak begitu luas, jadi pastinya akan cepat ya untuk virtual tournya. Langsung aja. Nah, ini teman-teman begitu masuk akan langsung di pos registrasinya. Untuk biaya sewa tenda ataupun untuk HTM-nya saya sudah tulis semua di deskripsi ya, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsinya. Nah, ini jadi lengkap di sini teman-teman. Kalau yang mau sewa tenda ataupun mau bawa tenda pribadi bisa banget. Ini adalah pos penjaganya, dan penjaganya di sini setiap hari ada. Jadi 24 jam mereka ada di sini. Itu juga masih pada tidur tuh. Ada 2. Nah, ini warungnya. Warungnya tutup ya pagi kayak gini. Kemarin pas sore ya buka saya ke sini. Ini warungnya berada di sini untuk jualannya. Ada Indomie, pop mie, kopi, air mineral dan lain sebagainya. Ada telur juga gitu. Kalau teman-teman yang nggak bawa telur dari rumah bisa beli di sini. Nah, ini untuk langsung aja. Ini teman-teman kalau mau cuci piring gitu ya. The camping kan di sana ya. Kita nanti akan ke sana. Jadi untuk cuci piring ada di sini teman-teman. Cuci piring ada di sini. Teman-teman begitu masuk parkirnya di sini. Nah, saya motornya ada di sini teman-teman. Mungkin kalau lagi penuh banget, lagi banyak pengunjung, parkirnya bisa di sini. Nih, ini sampai sini dan di sini mungkin ya. Di sini kalau melihat kemarin kan sore kan banyak motor ya. Jadi bisa di bawah sama sini. Dan teman-teman yang mau ke sini, akses sampai ke sininya hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor. Jadi kalau teman-teman yang bawa mobil, mau nggak mau parkirnya harus di luar. Ada sih kata penjaganya, jadi nanti ada biaya tambahan lagi untuk parkirnya, parkir mobilnya. Oke, saya cantumin aja di deskripsi ya. Saya sebutin sekarang, khawatirnya salah karena saya belum nanya ke penjaganya. Nah, penjaganya masih tidur, nggak enak untuk bangunin juga. Oke, kita langsung aja mau ke toilet ya. Nah, toiletnya
berada di sini semua, ada 4 pintu. Nah, itu musolanya. Untuk toiletnya ada 4 pintu. Nah, ini seperti ini toiletnya. Untuk kebersihannya ya standar ya, untuk toiletnya standar banget seperti ini. Semuanya toilet jongkok. Standar, dan kalau airnya cukup bening, tapi saya nggak tahu ini bisa buat minum atau enggak, bisa buat dimasak atau enggak gitu, saya belum nanya. Nah, jadi seperti itu toiletnya. Dan untuk musolanya berada di sini teman-teman. Ini untuk tempat wudhunya berada di sini ya. Ini musolanya. Ke dalamnya seperti ini. Jadi lengkap ya, ada sarung, mukena, dan tentunya ada sajadah juga. Jadi lengkap, enak, nyaman, sejuk. Begitu masuk, kita akan menemukan gerbang bertuliskan Garden Camp Hambalang. Ini kalau Sabtu Minggu mungkin ada yang jualan kali ya. Nih seperti ini. Ini kalau dari sini bisa buat nongkrong-nongkrong juga, enak banget tuh. Adem kalau pagi. Nah, view-nya seperti ini teman-teman tuh. Wah, ini udah cerah. Udah cerah tuh. Asik banget. Nah, seperti ini tempat buat campingnya tuh. Ini view city light-nya keren banget ya. Nah, tadi malam saya camping di sini mengharapkan cerahnya city light, ternyata gerimis semalaman ya, sampai jam 10 gitu ya. Jadi saya menikmatin city light-nya malam di jam 10-an itu. Saya terbangun dan menikmatinya sampai jam setengah 12-an itu baru masuk tenda lagi buat tidur. Oke, kita akan lanjut tempat camping saya. Ini tadi kan tempat pintu masuk, kita langsung ke sana. Untuk listrik, teman-teman biasanya menanyakan juga untuk ketersediaan listrik. Ada ya, banyak spot listriknya, stop kontaknya. Ini tuh, ini ada satu, ada juga di bawah. Jadi banyak teman-teman, nggak perlu khawatir listriknya. Nah, saya pilih tendanya di sini. Ini spotnya nggak terlalu luas ya, jadi ya itu aja. Tuh di situ, di bawah-bawah sini juga bisa buat camping. Hanya saja kalau di bawah sini pemandangannya ya itu aja gitu. City light-nya kurang dapat. Buat yang suka dengan city light, pastinya ini spot the best view-nya di sini. The best view-nya di ini nih, dari sini ke sini ke bawah situ. Kalau yang sisi sini city light-nya nggak begitu dapat ya. Ya kalau teman-teman campingnya dapatnya di sini, itu teman-teman untuk mendapatkan city light ya mungkin nyebarlah ke sana gitu jalan-jalannya. Nah, seperti ini. Ini tenda saya tuh. Sendirian. Nah, saya milih di sini juga karena ada bangkunya. Dan bangkunya dan mejanya juga itu terbuat dari kayu. Jadi nggak mengurangin estetiknya, natural. Oke, kita akan ke bawah lagi. Nih, ini stop kontaknya tuh. Ada stop kontak. Jadi banyak stop kontaknya sampai bawah. Hanya saja di sini teman-teman, kalau mau camping di sini
area ini benar-benar nggak ada penerangan ya. Tapi seperti tadi malam, saya camping di sini, walaupun nggak ada penerangan tuh di situ, tapi berasa terang benderang. Karena apa? Ini deket banget sama view city light-nya. Jadi city light-nya berasa banget, cahayanya itu nyampe ke sini. Di tenda aja, di dalam tenda itu kayak ada cahaya gitu, kayak terang bulan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir di sini bakal gelap gulita, itu enggak. Karena lampu yang dari kota itu nyampe ke sini teman-teman. Nah, saya hanya sampai sini aja untuk virtual tournya. Nggak banyak-banyak karena memang tempatnya ya segini aja, nggak luas gitu. Gunung Salak ya. Itu Gunung Salak di sini. Ini adalah bangunan Hambalang. Nah, bangunan Hambalang yang terbengkalai, Candi Hambalang. Kalau di Google Map Candi Hambalang namanya. Ini gugusannya nih banyak banget. Super ya. Ini adalah Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Dan ini gunung yang ada di Sentul. Itu gunung apa ya? Gunung Ciung atau gunung apa dah? Nah. Oke teman-teman, untuk virtual tournya segini aja. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi untuk tempat camping. Nah, tempat camping yang tentunya dekat dengan Jakarta atau Tangerang atau Depok gitu ya. Salah satunya di Garden Camp Hambalang ini. Karena ya pokoknya deket banget lah. Ketinggiannya juga baru 340 mdpl. Dan untuk suhu semalam itu sempat 22 derajat. Ini udah mulai teriknya terik, tapi nggak terlalu panas banget ya. Cuman kalau siang udah pasti sih panas di sini. Nah, kalau teman-teman yang mau camping di sini, dipikirkan lagi juga. Kalau memang suka dengan city light, salah satu tempatnya ini tempat recommended banget. Nah, kalau yang mencari kesejukan, ya kalau saya saranin jangan di sini. Nah, kalau di sini pokoknya mau apa, teman-teman yang berangkat nyampe sini sore dan pulangnya pagi di jam ya paling jam 10-an udah mulai kemas-kemas gitu. Itu enak. Oke, sampai sini dulu dan jangan lupa ikutin terus video saya yang selanjutnya. Selagi saya masih sehat, selagi saya masih ada waktu, saya akan selalu membagikan tempat camping yang tentunya bisa menjadi tempat referensi buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa. Dadah.